Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknologi Pangan. Nama anggota kelompok saya sendiri Ramadan Khairul Huda, NPM 2016-31038, Utma Nidia Pangesti 2019-31015, Puja Erisa Saputri 2019-31036, Dara Tridinda 2019-31038, Weni Octavia 2019-31045. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pangan fungsional. Prinsip pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan yang dapat disajikan serta dikonsumsi sehari-hari sebagai menu atau diet yang memenuhi standar mutu, persyaratan keamanan, standar persyaratan lain, dan memiliki karakteristik sensoris yang seperti makanan pada umumnya, seperti penampakan meliputi warna, tekstur, ukuran, konsistensi, serta cita rasa yang dapat diterima konsumen. Prinsipnya bisa dikatakan sebagai pangan fungsional harus memiliki beberapa hal yang dipatuhi, yaitu 1. Harus berupa produk pangan, bukan kapsul, tablet, atau bubuk dan berasal dari bahan alam. 2. Dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau menu sehari-hari. 3. Pangan fungsional harus mempunyai fungsi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu dasar pemilihan metode pengolahan produk pangan fungsional. Nah, pangan fungsional ini dapat diklasifikasikan dengan menggunakan berbagai prinsip metode sesuai dengan badan atau aturan yang berlaku di negara bersangkutan. Nah, berikut beberapa dasar prinsipnya untuk pemilihan metodenya. Yang pertama, yaitu bisa berdasarkan golongan dari bahan pangan tersebut, misalnya produk susu dan turun-turunannya, minuman, produk sereal, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, berdasarkan penyakit yang akan dihindari atau dicegah, seperti kita akan menghindari penyakit diabetes, osteoporosis, dan kanker kolon. Yang ketiga, yaitu berdasarkan aspek fisiologisnya. Yang keempat, ada berdasarkan kategori komponen bioaktif. Nah, yang termasuk kategori komponen bioaktif ini seperti mineral, lipid, dan probiotik. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan sifat organoleptik dan fisikokimia seperti warna, kelarutan, dan tekstur. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan proses produksi yang digunakan seperti kromatografi, enkapsulasi, dan pembekuan. Contoh jenis bahan pangan fungsional. Ada beberapa contoh jenis bahan fungsional, yaitu yang pertama, produk susu. Misalnya susu fermentasi dan yogurt. Yang kedua yaitu minuman. Minuman yang mengandung suplemen serat makanan, mineral, vitamin, minuman olahraga yang kaya protein yang mengandung kolagen. Ketiga, makanan. Misalnya roti yang mengandung vitamin A tinggi dan serat makanan. Yang keempat, pangan kedelai, karena memiliki dampak baik bagi kesehatan dan bernilai gizi tinggi, dan memiliki efek yang menguntungkan jika dikonsumsi. Yang kelima, makanan berserat tinggi, yaitu makanan residu sel tanaman yang tidak dapat dihidrolisis atau diuraikan oleh enzim pencernaan. Fungsi pangan fungsional. Apa saja sih fungsi pangan fungsional ini? Jadi ada beberapa fungsi pangan fungsional, yaitu 1. Mencegah timbulnya penyakit karena berasal dari bahan alami. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Meregulasi kondisi ritme fisik tubuh. 4. Memperlambat proses penuaan. Dan 5. Menyehatkan kembali atau merecovery tubuh. Perkembangan pangan fungsional di masa yang akan datang. Pangan fungsional ini sangat berpengaruh pada kesehatan manusia untuk jangka waktu ke depannya. Salah satu negara yang telah mengakui manfaatnya adalah Jepang. Karena fungsinya yang dapat mencegah penyakit pada era globalisasi ini, produk pangan fungsional sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah penderita penyakit,
maka akan diadakan regenerasi produk pangan fungsional yang akan sangat digunakan oleh masyarakat ke depannya sebagai pilihan untuk terus sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.